Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Adi Chandra dengan NIM 22338100. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan panas pada kipas angin. Latar belakang, Indonesia berada pada daerah khatulistiwa, memiliki tingkat radiasi matahari yang cukup baik. Temperatur udara yang cukup panas dapat dikurangi dengan bantuan alat pendingin seperti kipas angin dan air conditioner atau disebut juga dengan AC. Pada umumnya masyarakat cenderung menggunakan kipas angin dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan harga terjangkau dibandingkan AC. Pada kipas angin terdapat perpindahan panas secara konveksi berjeniskan konveksi paksa yang terjadi karena perbedaan suhu yang mengalir dan fluida yang bergerak. Namun hal ini masih sedikit diketahui oleh masyarakat luas. Berikut adalah sketsa gambar dari kipas angin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kipas angin. Yang pertama yaitu dinamo kipas, yang berfungsi sebagai motor penggerak yang dapat menggerakkan baling-baling kipas angin dengan aliran listrik yang diterima dari kapasitor. Selanjutnya itu kapasitor yang berfungsi dalam menyimpan dan menyuplai arus listrik yang berguna dalam membantu memutar dinamo penggerak pada kipas angin ketika melakukan putaran awal. Selanjutnya itu gearbox yang berfungsi untuk menggerakkan leher kipas angin supaya bisa berputar ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya yaitu bushing atau bearing yang berfungsi untuk mengurangi gesekan dari suatu putaran yang berlebihan. Selanjutnya itu switch. Switch berfungsi untuk menyalakan dan menghidupkan kipas angin serta dapat mengubah kecepatan kipas angin. Selanjutnya yaitu guard besi yang berfungsi sebagai pelindung pada saat terjadi gangguan seperti baling-baling lepas ataupun gangguan lainnya yang dapat merusak dinamo penggerak. Selanjutnya yaitu ada stator yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet agar dapat memberikan dorongan pada dinamo kipas angin supaya bisa berputar. Selanjutnya ada penarik gearbox yang berfungsi sebagai pengunci agar ketika kipas angin mulai bergerak ke kanan dan ke kiri dapat berhenti pada arah yang diinginkan. Selanjutnya ada tali lis. Tali lis berfungsi sebagai penahan agar guard besi depan tidak lepas ataupun goyang. Yang ke-10 itu cover belakang yang berfungsi untuk melindungi semua komponen kipas angin di bagian belakang. Selanjutnya itu ada baling-baling yang berfungsi sebagai penghasil angin yang dihalau dengan permukaan kipas yang dapat memaksimalkan angin yang dihasilkan. Selanjutnya ada pengunci baling-baling yang berfungsi sebagai pengunci baling-baling kipas angin agar tidak lepas. Selanjutnya yang terakhir itu ada tiang penyangga. Tiang penyangga ini berfungsi sebagai penyangga agar dapat mengatur ketinggian sebuah kipas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dan cara kerja dari suatu kipas angin. Perpindahan panas pada kipas angin menerapkan sifat aliran konveksi paksa. Prinsip kerja yang digunakan adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pada umum pada umumnya, cara kerja kipas angin ada pada pemutar kipas angin yang digerakkan oleh motor listrik. Motor listrik inilah yang berfungsi dalam mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik dapat bergerak setelah mendapatkan aliran listrik dari kapasitor. Dalam sebuah motor listrik terdapat sebuah kumparan besi pada bagian yang bergerak serta sepasang magnet U berbentuk pipih pada bagian yang diam. Setelah aliran listrik sampai pada motor, aliran listrik akan mempenetrasikan lilitan kawat yang melilit dasar logam. Listrik yang mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi akan membuat kumparan besi menjadi sebuah magnet. Adanya sifat magnet yang saling tolak-menolak pada sebuah kutub, gaya tolak-menolak magnet antara kumparan besi dan magnet membuat gaya berputar secara periodik pada kumparan besi tersebut. Hal ini menyebabkan baling-baling kipas angin yang dikaitkan ke poros kumparan dapat berputar. Penambahan tegangan listrik
dapat memperbesar gaya gerak dari suatu kipas angin. Setelah itu saya akan menjelaskan usulan manfaat peningkatan nilai manfaat dalam kipas angin. Peningkatan nilai manfaat dalam penggunaan kipas angin dapat dilakukan dengan memberikan inovasi pada kipas angin seperti yang pertama memberikan sensor otomatis pada kipas sehingga kipas dapat menyala secara langsung pada saat ada orang yang masuk ke dalam ruangan dan akan mati pada saat seseorang akan meninggalkan ruangan. Yang kedua yaitu pengaturan tingkat kecepatan putaran angin pada kipas angin menyesuaikan dengan suhu ruangan secara otomatis. Selanjutnya itu pemeliharaan kipas angin. Ada beberapa pemeliharaan kipas angin yaitu yang pertama, memberikan pemeliharaan rutin pada kipas angin seperti membersihkan debu dan kotoran yang menumpuk pada kipas angin, mengatur kecepatan kipas sesuai dengan kebutuhan, menghindari tekanannya tetesan air di bagian motor kipas angin dikarenakan dapat berpotensi merusak sebuah sistem kipas angin. Selanjutnya itu memperhatikan kondisi kabel supaya tidak terkelupas. Yang kelima itu menjaga dan mengecek secara berkala dinamo kipas secara rutin. Hanya sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.